Halo semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2, algoritma dan pemrograman. Oke, baik, kita mulai saja. Di e-learning ini sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan di tugas 2. Nah, jadi sebenarnya tugasnya itu isinya sama dari yang tugas 1. Cuma tugas 1 kita hanya disuruh buat flowchart dan pseudocode, di tugas 2 kita buat programnya. Oke, programnya akan saya buat di VS Code. Kita kasih nama projectnya gaji karyawan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat kelasnya. Kelasnya misalnya namanya salary. Nah, seperti ini. Oke. Jadi saya pertama akan memasukkan scanner java.util.scanner. Selanjutnya kita masukkan import java.util.local supaya nanti angka yang keluarnya itu ada rupiahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya import number format. Nah, number format itu supaya nanti kalau Indonesia itu kan ada titik gitu kan setelah 3 angka. Nah, pakainya ini number format biar kelihatannya rapi. Oke, kita mulai. Pertama kita buat objeknya dulu. Lalu objek untuk lokal. Oke, kita lanjut ke number formatnya itu adalah rupiah. Oke, sekarang kita masukkan variabelnya. Pokok sama dengan 0 supaya nanti bisa kita hitung. Karena itu 0, kalau kita masukin 1, 2, ntar dia masuk ke nomor itu ditambahin, jadi salah nanti. Nah, sekarang kita masukin untuk tadi yang scannernya itu. Tapi biasanya scanner itu kan orang itu kan inputnya suka kadang-kadang ngasal gitu kan ya. Jadi supaya tetap di jalurnya kita pakai while. Nah, jadi ini tuh loop sampai yang masukin input itu masukinnya valid. Nah, yang nggak ngasal-ngasal gitu. While true kita bilang dimana golongan itu kita masukin input, fungsinya input.next. Nah, supaya rapi gitu ya, nanti keluarnya itu hurufnya capital. Nah, kita masukin to uppercase. Nah, seperti itu. Jadi ntar keluarnya bagus pakainya capital. Nah, sekarang kita masukin if conditionnya. If conditionnya apa? Kalau golongannya, tidak sama dengan itu A. Nah, kalau tidak sama dengan A dan golongan kan nanti ada pesan break. Jadi kita bisa masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah kita input jam lembur. Nah, kalau misalnya ada yang ngaco inputnya jam lemburnya itu kan 1, 2, 3, 4 dan di atas 5 jam gitu kan. Nah, kalau ada yang masukinnya ngawur kayak -2 atau 0 atau -11 gitu kan ya. Nah, kita bisa
kasih lagi nih loopnya supaya nanti bisa sampai diinputkan yang benarnya. Dan setelah itu kita masukin conditionnya, if conditionnya, maka dia berhasil dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau enggak, kita kasih else, kita kasih sysout. Ini kita bilang jam lembur tidak tidak valid. Nah, jam lembur tidak valid. Minimal 1 jam. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke golongannya. Kita masukin gaji pokok ke golongannya. Switch, kan? Golongan. Nah, golongan yang A, case-nya adalah gaji pokok sama dengan berapa gaji pokoknya? 5 juta. 1, 2, 3. Oke. Terus di break biar kita bisa ke case selanjutnya. Oke, sekarang kita masukin persenan untuk jam lemburnya. Jadi di sini adalah 4 dan 5 dan seterusnya. 5 lebih besar daripada 5. Setelah itu kita sekarang menghitung gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persenan lembur. Lalu kita menghitung total penghasilannya, di mana gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita biar rapi, kita kasih keluarannya gitu ya, biar rapi. Tambah karena gaji pokok adalah berupa rupiah. Tadi kita udah buat number formatnya itu adalah rupiah. Kita tinggal masukin saja bukan total penghasilan tapi gaji pokok. Jangan lupa di close inputnya. Dan kita save sekarang. Ini sudah, kita bisa run. Oke, masukkan nih, misalnya kita masukkan pakai huruf kecil A, jam lemburnya 4 jam. Nah, di sini sudah ada total penghasilannya, gaji pokok 5 juta untuk golongan A, gaji lemburnya setelah dihitung adalah 1.800.000 untuk jam lembur 4 jam. Jadi total penghasilannya adalah 6.800.000. Nah, di sini karena kita pakai double tadi, di sini juga ada poin 00-nya gitu. Nah, seperti ya biasa kan. Oke, kalau kita run lagi, misalnya kita masukin salah nih ya, misalnya kita masukin K gitu kan. Nah, di sini dibilang golongan tidak valid, harus ABC gitu. Kita masukin sekarang C.
Terus jam lembur karyawan misalnya kita masukin 0 gitu kan. Yang salah. Nah, keluar jam lembur tidak valid minimal 1 jam. Oke, kita masukin 90 jam deh misalnya. Nah, keluar nih golongan C, total penghasilannya golongan C, gaji pokoknya 9.500.000, gaji lembur 3.610.000. Jadi total penghasilannya 13.110.000. Jadi walaupun dia lemburnya 90 jam, tapi karena tadi di atas 5 jam itu cuma dapat 0,38% gitu, 38% dari gaji pokok. Jadi total penghasilannya cuma 13 juta gitu. Lumayan lah ya. Baiklah, itu tadi presentasi saya untuk tugas 2, algoritma dan pemrograman. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.